Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukses PTN SMA DTBS Putri. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan coba membahas materi kuis untuk bab listrik statis ya, yang mungkin sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Oke, kita langsung saja bahas soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Muatan Q1 sama dengan Q2 besarnya 4 mikrokulom. Dia memiliki gaya tolak sebesar 360 Newton dan terpisah sejauh R. Oke, agar diperoleh gaya sebesar 90 Newton, maka muatan Q2 harus digeser sejauh berapa senti. Nah, berarti kalau kayak gitu kita lihat ya. Oke. Nah, ini muatannya kan sama ya. Q1 itu nilainya adalah 4 mikrokulom. Q2 juga 4 mikrokulom. Gitu. Memiliki gaya tolak menolak sebesar 360 Newton kalau terpisah sejauh R. Nah, kita berarti harus mencari dulu ya nilai si R-nya ini berapa, gitu kan ya. Oke, dengan menggunakan persamaan gaya kulom, Fc sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Ini nilai K-nya itu kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya 4 mikro, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 juga. Dibagi dengan jaraknya adalah R kuadrat, ini besarnya adalah 360 gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kita tinggal balik aja ya, kita cari R nya, berarti R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 per 360. Oke. Nah, berarti di sini ini bisa disederhanain ya sebenarnya. 9 dengan 36 ini kan berarti dicoret aja ya 1 banding 4. Nah, udah gitu ini 4 dengan 4 ya bisa dicoret. 0 ini berarti naik ke 1, naik ke atas gitu ya. Jadi min 1. Berarti nanti ini R kuadrat nilainya itu adalah 4 dikalikan 10 pangkat, ini min 12 tambah 1 min 13 tambah 9 gitu ya. Berarti min 13 tambah 9 jadi min 4 gitu. Jadi R-nya kita bisa tahu dapat nilainya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ini dalam meter. Oke, R-nya sudah tahu. Nah, sekarang katanya agar diperoleh gaya 90 Newton, maka muatan Q2 ini harus digeser sejauh berapa? Oke, berarti kita lihat apakah menjauhi atau mendekati. Nah, kita lihat ya. Kalau misalnya dari opsi ini nilainya itu kan pasti harus menjauhi ya, menjauhi Q1 karena nilainya ini jadi makin kecil ya kan, jadi 90 Newton. Oke, nah kita bisa gunakan pakai perbandingan ya, dimana F1 per F2 sama dengan R2 per R1 ini dikuadratin. Nah, berarti F1 nya itu yang 360, F2 nya itu yang 90, ini sama dengan R2 itu kita belum tahu berapa, R1 nya itu kita udah dapat ya, berarti 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 aja, ini udah dalam meter. Nah, biar enak ini kedua ruasnya kita akarkan ya. Ini kita akarkan juga. Nah, sehingga dapat tuh nilainya 36 per 9 itu kan berarti 6 per 3 ya. Sama dengan R2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 6 bagi 3 itu 2. Nah, berarti R2 nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini dalam meter. Artinya jadi 4 cm gitu ya. Asalnya 2 cm, ini kan 2 cm nih.
2 cm jadi 4 cm. Berarti dia apa? Digeser 2 cm menjauhi Q1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu soal kuis listrik statis untuk nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nih. Di sini ada titik sudut segitiga sama sisi. Katanya diletakkan muatan listrik masing-masing plus Q, dan min Q. Jika besar gaya interaksi antara dua muatan adalah F, maka gaya listrik total dialami oleh salah satu muatan Q positif itu berapa? Oke, katanya segitiga sama sisi ya. Berarti ini Bapak gambar. Bentar. Berarti kita coba gambar. Nah, kayak gini. Ya. Ups, nah anggaplah kayak gini ya. Ini sama sisi. Nah, kemudian katanya di masing-masing sisinya kan dia diletakkan muatan ya. Berarti ini misalkan muatan plus Q, yang ini juga plus Q. Nah, yang ini adalah min Q. Gitu, min Q ya. Nah, jika besar gaya interaksi antara dua muatan adalah F, maka gaya listrik total yang dialami oleh salah satu muatan Q positif. Misalkan yang di sini ya, kita ambil yang sebelah kiri, berarti akibat muatan yang positif di atas ini kan saling tolak menolak. Tolak menolaknya kan ke sini. Berarti ini adalah F1 misalkan. Akibat muatan yang negatif ini tarik menarik, berarti ke arah sini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah sekarang berarti resultannya itu kan yang ini. Nah, kita cari resultannya itu yang ini. Ini F1, ini F2. Ini sudutnya berapa nih? Kalau sama sisi kan biasanya ini 60 derajat, ini 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Artinya sudut yang ini itu pasti 120 derajat gitu ya. Gitu. Ini dengan besarnya adalah F gitu ya. FR lah ya. Ini Bapak tulisnya resultan karena kita pengen tahu berapa. Nah berarti kalau misalnya si F1 sama dengan F2, katanya besarnya adalah F, ditanyakan F resultannya, kita bisa gunakan apa? Langsung gunakan yang aturan kosinus, dimana ini kan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, yang ini ditambah 2F1 kali F2 dikalikan cos theta. Cos theta itu adalah sudut apit F1 F2, yaitu 120. Jadi cos 120. Ini Bapak tulis langsung aja. Nah setelah itu tinggal dihitung saja. Berarti F1 kuadrat, karena nilai F1 dan F2 adalah F, berarti ini bisa Bapak tulis F kuadrat. Ini F kuadrat. Yang ini 2F kalikan F gitu ya, dikalikan cos setengah. Cos setengah itu di kuadran 2 kosinus negatif ya, negatif setengah berarti. Berarti ini kita hitung F kuadrat tambah F kuadrat, 2F kuadrat dikurangi ini F kuadrat, jadi F kuadrat ya, ya kan? F kuadrat si F resultannya itu. Nah, kalau F kuadrat diakarin berarti jadi apa dong? Berarti jadi F. Jadi jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan ya soal nomor 3. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip nih dengan soal nomor 2. Nah, cuman yang ditanyakannya adalah kuat medan listrik. Kita lihat ya, ada dua buah muatan masing-masing Q1 8,1 kali 10 pangkat min 10 dan Q2 3,6 kali 10 pangkat min 10 kulom katanya. Berjarak 18 cm dengan posisi seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Nah, ini K-nya ini bukan 49 kali 10 pangkat, tapi bentar ya. Ini kita cobain aja nih, kalau K-nya segini masuk nggak nih angkanya. Ini takutnya typo gitu ya. Jadi sebenarnya K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 kan ya, normalnya. Tapi kita lihat saja. Nah, kita mau mencari kuat medan listrik total di titik P. Di titik P itu berarti di sini ya. Nah, ada di sini nih. Akibat Q1 dan Q2.
Q1 positif, Q2 positif, berarti masing-masingnya dia akan saling menjauhi gitu kan. Di sini akibat yang di Q2 berarti ini adalah E2. Yang ini adalah akibat Q1 berarti ini E1. Resultannya, nah ini ya, ini adalah resultannya berarti EP gitu ya. Itu adalah EP. Bentar, Bapak tulis sebelah sini. Ini adalah EP. Nah, ini EP-nya. Oke. Nah, berarti kita masing-masing harus nyari dulu ya si E1 dan E2-nya nih. Karena kan beda ya nilainya. Oke, kita cobain ya. E1 berarti kaki per R kuadrat kan ya. Q1 per R kuadrat. Ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 nya itu adalah 8,1 kali 10 pangkat min 10 per jaraknya itu si R nya ini kita lihat ini 18 cm ya, 18 cm. Oke, kuat medan listrik di titik P ini 18 cm, 30, 60, ini pasti kan 90 ya. Oke, ini Pitagoras ya. Kalau Pitagoras berarti kita bisa nyari ya masing-masing nih. Misalkan Q1 nya itu jaraknya ya. Ini jaraknya ini R1, berarti ini R2 kan. Nah, ini 18. Oke, nah kita cari dulu nih si jaraknya berarti ya. Ini R-nya belum tahu nih berapa nilainya. Oke, R1 itu berarti kita bisa gunakan aturan cos ya. Berarti R1 per 18 sama dengan cos 30 ya, 30 derajat. Berarti R1 nya sama dengan 18 cos 30 derajat, atau 18 dikalikan cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Oke, berarti jadi 9 akar 3 untuk si R1 nya ya. Terus udah gitu buat si R2 nya berarti bisa ya pakai aturan sin. Nah, ini sin 30 berarti 9 nih R2 nya. R2 nya adalah 9 cm misalkan ya, ini dalam cm. Oke, dalam cm, sip ya. Nah, berarti ini E1 berarti kan R1 ya, ini berarti 9 akar 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Oke, berarti kalau kayak gitu ini jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini 8,1 kali 10 pangkat min 10. Ini kita ubah aja ya jadi 81 kali 10 pangkat min 11 berarti ya, per ini jadi 9 dikuadratin kan jadi 81 dikali akar 3 kuadrat kan kali 3 berarti dikali 10 pangkat min 4 ya, biar gampang gak usah pakai kalkulator gitu ya. Oke, nah ini 9 kuadrat bukan 18 ya, ini 81 Nah, tujuannya gitu sebenarnya biar kita nyoret nanti nih si 81 dan 81 yang di atas ya. Kita lihat nih, ini kan sama ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, jadi ini nilainya 3 ya. Oke, jadi E1 itu nilainya adalah 3 dikalikan 10 pangkat ini 9 tambah 4 ya, jadi 13 kurangi 11 berarti 2 ya. Nah, dalam Newton per Coulomb ya. Ini untuk E1. Sekarang untuk E2 berarti kan Q2 per R2 kuadrat gitu ya. Ini kalau kejauhan kita deketin aja E1. Oke. Nah, ini berarti sama ya. Nah, artinya apa? Artinya K ini ada kesalahan ya. Harusnya kan K itu ya kalian juga harusnya sudah ngeh ya. Kalau nilai K pasti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Berarti ini kan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q2 nya itu adalah 3,6 ya, atau Bapak tulis 36 aja kali 10 pangkat min 11 per ininya jaraknya adalah 9 ya. 9 kali 10 pangkat min 2 ini kita kuadratin.
Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, ini kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 36 kali 10 pangkat min 11 per 81 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. 9 dengan 81 itu kan 1/9 berarti ya. 1 ini 9. Nah, 36 dibagi 9 itu kan 4 ya. 4 ini 1. Jadi kita lihat di sini E2-nya itu nilainya adalah 4 dikalikan 10 pangkat plus ini sama ya, 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Oke, E1 E2 ada, kita bisa nyari E resultan dengan menggunakan cara yang sama ya, seperti nomor 2 nih. Berarti kita pakai aturan cosinus. Oke, dengan aturan cosinus, nah didapatkan bahwa F resultan atau F di P gitu ya, sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 dikaliin cos theta. Nah, coba kalian lihat di sini sudut yang ini pasti kan 90 derajat juga, bener nggak? Artinya nilai ini, nilai cos theta itu pasti 0. Kenapa? Karena tetanya 90 derajat ya. Berarti cos tetanya sama dengan 0. Jadi ini nilai segini itu pasti 0 nih hasilnya. Ini bernilai 0 ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, dapatlah si FP-nya itu sama dengan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. E1 kuadrat itu adalah 3 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 ya, sorry. Oke, 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 2. Tapi ini kuadrat nih, kuadrat. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 2 dalam Newton per bentar, E ya, berarti Newton per Coulomb. Ini berarti bukan F tapi E ya. E di titik P ya. Oke, jadi jawabannya kalau 5 kali 10 pangkat 2 kan 500. Jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Di sini katanya ada 2 buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrocoulomb dan 45 mikrocoulomb terpisah pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak C dan A adalah berapa senti? Oke, nah enaknya soal seperti ini kita gambarin ya, biar kebayang gitu seperti apa ininya, keadaannya. Oke, misalkan ini partikel A, ini adalah partikel B gitu ya. Katanya yang A ini bermuatan 20 mikro, yang B ini bermuatan 45 mikro. Dua-duanya positif. Oke, nah terpisah pada jarak 15. Berarti di sini ada 15 ya. 15 cm. Oke. Seperti itu. Kemudian katanya di sini ada titik C, di mana si titik C ini itu tidak merasakan medan gravitasi. Artinya medan di titik C itu 0. Di mana EC sama dengan 0. Nah, berapakah letak C dari A? Berarti kita mau nyari ini nih jaraknya ya. Misalkan kita tulis X ya, jarak dari C ke titik kemuatan A. Nah, kalau kita asumsiin ini sebagai X, berarti ini kan sisanya ya 15 min X dong dalam senti gitu. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini kita lihat syaratnya kan si EC harus sama dengan 1 ya. Berarti EC sama dengan 1. Terus kalau EC sama dengan 1, EC sama dengan 0 ya. EC sama dengan 0. Berarti kalau EC sama dengan 0, medan akibat A, nggak kelihatan ya.
Ini warnanya kita ganti ya. Nah ini nih, medan akibat A itu akan sama dengan medan akibat B gitu ya. Oke, nah berarti Bapak tulis EA nih, EA sama dengan EB gitu ya. Kalau E persamaannya kan kaki ya, kaki A per RA kuadrat, berarti ini kaki B per RB kuadrat gitu ya. Nah ini tinggal kita coret-coret saja, berarti ini K-nya kita coret-coret. Nah tinggal QA dan QB. Oke, kita lihat ya, kita sederhanakan. Ini QA-nya kita tulis aja 20 mikro per RA-nya itu kan X kuadrat ya. Sementara QB itu adalah 45 mikro, dimana ini adalah 15 min X. Ups, bentar. Oke, dikuadratin. Nah, berarti mikronya bisa dicoret. Terus udah gitu ini kita bagi 5 aja nih kedua ruasnya ya. Misalkan kita bagi 5 kedua ruasnya. Ini kita bagikan 5. Ya. Berarti jadinya kayak gimana? Ini Bapak pindah ruas aja ya ke sampingnya dikit. Nah, berarti ini 20 mikro. Mikronya kan udah kita coret ya. Coret mikronya dulu, nah, biar hilang karena kan sama kiri kanan. Nah kita lihat berarti ini 20 bagi 5 kan 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 15 min X kuadrat. Nah udah kayak gini, seperti di contoh sebelumnya, kita akarin aja kedua ruasnya ya biar gampang. Ini jadi 2 per X, yang ini jadi 3 per 15 min X. Udah gitu gimana? Kita kali silang saja ya. Berarti 2 dikalikan 15 min X berarti kan jadi 30 min 2X sama dengan 3X. Ini berarti 5X sama dengan 30. Berarti si X-nya nilainya adalah 6 cm ya. Oke. Jadi 6 cm dari A. Jawabannya adalah yang E ya. Ini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal yang selanjutnya, soal nomor 5. Pada titik-titik bujur sangkar, ternyata ini berisi gitu ya. Diletakkan muatan Q1, Q2, Q3 dan Q4 seperti pada gambar. Ditanyakan potensial listrik di pusat bujur sangkar. Oke. Nah, di sini kita lihat kita mau mencari ini nih. Potensial listrik di O, anggaplah ini titik O ya. VO ini berapa nilainya? Nah, yang harus diingat bahwa potensial listrik itu kan skalar ya. Dia itu besaran skalar. Ini besaran skalar. Artinya apa kalau besaran skalar? Artinya dia hanya memiliki nilai saja, jadi arah tidak ngaruh. Nah, berarti untuk potensial listrik ini muatan positif negatifnya ini dimasukkan ke perhitungan gitu ya. Oke, nah ini karena dia persegi, berarti kan ini 60 akar 2 ya, ini ya kalau nggak salah nih. Ini anggaplah 60 akar 2. Berarti kalau gitu yang ini jaraknya itu adalah sisi dikali akar 2 ya. Berarti kalau gitu akar 2 kali akar 2 kan 2. Berarti ini 120 nih jarak dari si diagonal atau panjang diagonalnya ya. Panjang diagonal itu kan diagonal persegi atau bujur sangkar itu kan sama dengan sisi akar 2 ya. Nah sisinya kan 60 akar 2 dikali akar 2 berarti kan ya. Berarti ini jadi 120 cm. Oke. Nah panjang diagonalnya sudah tahu, berarti jarak masing-masingnya ini 60 ya. 60 nih. Nah, di sini ada 3 buah muatan yang positif, 1 buah muatan yang negatif. Nah, langsung aja ya. Berarti kita gunakan jaraknya sama, muatannya nih yang beda. Berarti kalau gitu sigma pi potensial listrik itu berarti V1 tambah V2 ditambah V3 ditambah V4 ya.
V1, V2, V3 itu positif karena muatannya positif. Nah, ini Q4 nih ya. Oke, ini harusnya Q4. Nah, Q4 atau V4 itu negatif ya. Berarti kalau kayak gitu ini kan Q per R ya. K dan R-nya kan sama ya. Berarti kita bisa kumpulkan nih nilainya. Atau gini lah, ini Bapak tulis dulu jadi kayak gini. K Q1 per R ditambah K Q2 per R ditambah K Q3 per R dikurangi K Q4 per R ya. Ini K dan R nya kita kumpulin jadi K per R. Nah ini tinggal diginin aja, Q1 tambah Q2 tambah Q3 kurangi Q4 ya. Oke, K nya 9 kali 10 pangkat 9, R nya adalah 60 cm, berarti 0,6 ya dalam meter. Nah ini Q1 nya nih, ini adalah 16 nano ya, 16 nano, ini 12 nano, 32 nano, sama 24 nano. Oke, kalau nano itu kan 10 pangkat berapa? 9 ya. Oke, jadi 10 pangkat 9 min 9 ya. Berarti ini tinggal keluarin aja ya yang nanonya. Tinggal 16 ditambah 12 ditambah 32 dikurangi 24 dikali 10 pangkat min 9. Ini kan bisa hilang ya. Sama yang ini 10 pangkat 9, 10 pangkat min 9 jadi coret nih ya. Kita coret. Nah, berarti sisanya nih. Ini 0,6 naik ke atas nih jadi 90 per 6 deh. Ya, ini jadi 90 per 6 dikali, nah ini nih 32 dikurangi 24 itu kan berapa? 8 ya. Ini 8 tambah 16 tambah 12 gitu. Jadi ini 28 tambah 8 berarti 36 ya. 36. Nah, 36 bagi 6 kan 6 ya. 9 kali 6 berarti 540 volt ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A untuk soal yang nomor berapa ini teh? 5 ya. Oke. Nomor 5. Oke, nah kita lanjutkan lagi soal yang selanjutnya, soal nomor 6. Oke, ini Bapak ke atasin dikit. Di soal nomor 6, sebuah bola konduktor berjari-jari 9 cm diberi muatan 6 mikrokulom. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah berapa? Oke, nah berarti di sini ada kita gambarkan ini seolah-olah ada bola konduktor lah ya. Nih, ada bola konduktor. Oh bentar, ini bola konduktornya pakai ini aja nih ya. Nah seperti ini ya. Ini ada bola konduktor. Dimana si bola konduktor ini katanya dia itu memiliki jari-jari yang besarnya adalah 9 cm gitu ya. Oke, dikasih muatan Q besarnya adalah 6 mikro, 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, tentukan katanya kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik berjarak 3 cm. 3 cm berarti kan ada di sini ya. Ada di dalam bola konduktor. Gitu, misalkan ini titik A lah ya. Nah, kita mau mencari EA dan VA berapa nilainya gitu. Oke, nah ini konsep sebenarnya ya. Jadi untuk medan listrik ya, untuk medan listrik nilai E atau medan di dalam bola konduktor itu sama dengan 0. Ini Bapak tulisnya gini deh. Sebentar ya, medan listrik dalam bola konduktor ini nilainya selalu 0 gitu. Nah, berarti E di A itu sama dengan 0. Jadi medan itu baru ada ketika sudah mulai di permukaan bola itu baru nilainya ada ya. Oke.
Nah, sekarang kalau potensial listrik gimana? Nah, untuk potensial listrik di dalam bola konduktor itu akan sama dengan potensial listrik di permukaan bola konduktor. Gitu, potensial listrik dalam bola konduktor. Nah, berarti kita gunakan yang biasa aja, kaki per R. Nah, hanya ingat R-nya itu bukan yang 3 cm ya. Jadi bukan yang ini. Tapi kita gunakan yang 9 cm karena potensial di dalam bola konduktor sama dengan potensial di permukaan bola konduktor. Sehingga ini bisa kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q-nya 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R-nya 9 cm ya, 9 kali 10 pangkat min 2. 9-nya coret, berarti sisanya 6 itu ya, 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 2 itu berarti 9 tambah 2, 9 tambah 2 kan 11 ya, berarti ini 6 kali 10 pangkat 5 dalam volt ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B untuk soal nomor 6 ya. Jadi konsepnya begini ya, medan listrik dalam bola konduktor pasti 0, kalau potensial listrik dalam bola konduktor akan sama dengan potensial listrik di kulit atau di permukaan bola konduktornya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah masuk ke kapasitor. Kita lihat ya. Oke, ini soal yang selanjutnya ya. Sebuah kapasitor keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrik 2, maka kapasitansinya itu jadi berapa? Oke. Nah, berarti ini kita misalkan dulu ya. Untuk kapasitor keping sejajar kalau di udara berarti kan nilainya C. Ya, C itu adalah epsilon 0 dikali A per D gitu. Nah, kemudian ini kasus pertama ya, jadi keadaan 1 lah ya, keadaan pertama. Sekarang keadaan yang kedua, itu katanya si jarak antara kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan dicelupkan ke dalam suatu medium dengan konstanta dielektriknya 2. Nah, berarti kalau gitu C aksennya itu sama dengan epsilon 0. Nah, di sini ada epsilon R. Si epsilon R ini adalah konstanta dielektrum. Nah, ini nih. Berarti epsilon R-nya 2. Dikalikan A, D-nya katanya diubah ya, jadi setengah kali semula, berarti jadi setengah. Oke. Nah, berarti ini bisa kita tulis C aksennya itu jadi epsilon R-nya kan 2 ya, 2 dikali epsilon 0A per setengah naik ke atas berarti jadi 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dibagi D. Oke, nah epsilon 0A per D itu kan sama dengan C, atau ini kita tulis C0 lah ya. Nah, berarti ini jadi 4C0. Artinya jadi 4 kali semula ya. Jawabannya adalah yang E. Oke. Itu soal nomor berapa tuh? Tuh 2, 3. Berarti soal nomor 7 ya barusan. Sip. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Ini masih tentang pembahasan untuk kuis ya. Kuis listrik statis. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Apa yang sudah kita pelajari ini memang ada nih di soal kuisnya. Oke. Jadi ini Bapak ulas lagi biar kalian lebih paham. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Di sini ada rangkaian kapasitor. Ditanyakan di soal katanya kapasitor total yang dihasilkan dari rangkaian kapasitor tersebut. Oke, nah berarti kalau kayak gini kita harus ingat bahwa pada kapasitor itu kan si rangkaiannya ada seri, ada paralel ya. Nah, ingat lagi untuk mencari ini susunan ya. Ini Bapak tulis dulu susunan kapasitor itu dibagi menjadi 2.
ada seri, ada paralel. Nah, persamaannya ini berbalikan atau berkebalikan dengan si resistor. Jadi kalau resistor seri itu dijumlah, sedangkan kalau kapasitor itu justru diseper. Makanya jadi 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Sementara untuk paralel, kalau di resistor itu diseper, justru ini dijumlah. Jadi C total sama dengan C1 tambah C2. Sekarang kita lihat di sini di soal, ini rangkaiannya kan ini ada paralel 1, anggaplah gitu CP1. Nah, ini paralel 2. Nanti akhirnya mereka itu diserikan gitu ya. Berarti kita cari dulu masing-masing ya CP1 dan CP2-nya. CP1 berarti kita tinggal jumlahkan 10 mikro di sini ya. Ini 20 mikro dengan 30 mikro. 10 mikro ditambah 20 mikro ditambah 30 mikro, berarti ini jadi 60 mikro farad. Sementara CP2 juga sama, dijumlahkan saja langsung, berarti jadi 20 mikro ditambah 20 mikro, jadi 40 mikro farad. Oke, CP1 CPD udah dapat. Nah, untuk mencari kapasitor AB, baru ini kan dia seri ya, si CP1 dan CP2. Ini berarti pakai yang cara ini nih, susunan seri ya. Berarti Bapak tulis di sini 1 per CAB sama dengan 1 per CP1 ditambah 1 per CP2 gitu ya. CP1 60 mikro, CP2 40 mikro. Berarti ini yang enaknya berapa ya? 12 ya. Berarti 120 nih. Ini jadi 2 tambah 3 per 120 mikro. Sehingga ini masih seper CAB ya. Berarti CAB-nya gimana? Tinggal dibalik. CAB-nya, kapasitor pengganti AB-nya itu sama dengan 120 mikro per 5 atau 24 mikro. Dalam apa? Dalam farad ya. Oke. Jadi kapasitor penggantinya itu adalah 24 mikrofarad. Jawabannya E gitu, ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan lagi ke soal yang selanjutnya, soal nomor 9. Oke. Nah, kita lihat nih, ini soal nomor 9. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Besar muatan total pada rangkaian adalah, nah, muatan total. Kalau mau nyari muatan total, tetap kita harus nyari C totalnya dulu atau kapasitor pengganti totalnya. Oke, kita cari dulu ya. Di sini semuanya ini 1 ini 2 gitu ya. Nah, ingat ini paralel ya, berarti 1 tambah 1 jadi 2 farad. Nah, udah gitu seri ya semuanya. Oke, berarti 1 per C totalnya 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2. Kan ada 4 ya. Ini 2, ini juga 2, ini 2. Oke, berarti ini jadi berapa nih? Jadi 4 per 2. Berarti C totalnya kita balikan ya. Jadi 2 per 4. Nah, 24 farad ya, atau setengah farad. Oke, C total udah dapat. Kita mau nyari muatan Q. Q itu kan sama dengan C dikalikan V. Nah, udah nih dapat, berarti C-nya kan C total dikalikan V. C totalnya setengah dikalikan V-nya 4. Jadi 2 ya. 2 kulon. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 9 ya. Oke, kita lanjutkan nih ke soal yang terakhir. Wah, ini agak jauh ya, kita ke atasin dikit. Oke, kita ke atasin dikit. Nah, kita lihat. Besar energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor 5 mikrofarad. Oke, kita lihat. Di sini 5 mikrofarad itu ya. Nah, bentar. Nah, yang ini ya. Ini 5 mikrofarad. Oke, berarti kita kalau mau nyari energi listrik itu persamaannya apa? W sama dengan setengah CV kuadrat ya. Bisa setengah CV kuadrat, kalau enggak di sini ada C
V-nya boleh ya, bisa pakai V, atau si V-nya itu kan sama dengan Q per C, ya kan? Berarti jadi Q kuadrat per C boleh ya. Jadi macam-macam tergantung yang diketahui di soal. Nah, biasanya persamaannya ini boleh pakai yang ini ya. Oke, kita lihat. Kita akan cari dulu C total ya. C total pada rangkaian. Ini 5 dengan 7 karena dia paralel, berarti CP1 ya. Si CP1 itu sama dengan 7 mikro ditambah 5 mikro. Jadi berapa? Jadi 12 ya, 12 mikrofarad. Oke, 12 mikro diparalelkan dengan 4 mikrofarad yang ini. Berarti 1 per C totalnya itu sama dengan 1 per 4 pi ditambah 1 per 4 mikro gitu ya. 1 per 4 mikro ditambah 1 per 12 mikro. Ini berarti samain penyebut, sehingga jadi dapat 4 ya, 4 per 12 mikro. Ini kalau dibalik berarti C totalnya itu adalah 12 bagi 4, 3 mikrofarad. Oke, C totalnya udah dapat, kita bisa nyari Q total kan. Q total pada rangkaian berarti C total dikalikan V totalnya. C totalnya 3 mikro dikalikan 12 berarti 36 ya mikro kulom. Nah, artinya muatan di 4 mikrofarad itu adalah 36 mikro. Muatan di sini juga sama nih, di rangkaian paralel juga adalah 36 mikro ya kulom. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari energi yang tersimpan di 5 mikrofarad, ini kan paralel ya. Kalau paralel berarti kan tegangannya sama ya, V-nya sama. Oke, kita cari dulu ya tegangan paralel. Biar nanti kita pakai ini nih, setengah CV kuadrat. Oke, tegangan paralel, tegangan CP1 gimana? Berarti ya V sama dengan Q per C. C-nya C paralel 1. Q totalnya kita udah dapat 36 mikro dan CP1-nya udah dapat 12 mikro. Jadi 3 volt ya. Nah, kita udah dapat nih tegangannya. Kita mau nyari W di C yang 5 mikrofarad. Jadi langsung saja kita gunakan ya persamaan yang tadi, bahwa W sama dengan setengah CV kuadrat, setengah dikalikan C-nya 5 mikro ya, 5 mikro dikalikan V-nya adalah 3 dikuadratin. Oke, berarti ini jadi 3 kuadrat itu 9 kali 5 itu adalah 45 dibagi 2 berarti 22,5 ya, 22,5 mikro dalam joule ya, dalam joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, gimana? Kebayang ya? Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kalian gitu ya, untuk mengulas lagi materi tentang listrik statis. Oke. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa ya untuk belajar selalu gitu ya, dan mengulas lagi materi-materi fisika di materi listrik statis dan materi-materi yang lainnya, demi persiapan kalian yang matang untuk menghadapi UTBK gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini Bapak cukupkan aja sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.